Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Yang perlu kita ingat adalah musuh kita satu-satunya itu, yaitu iblis. Iblis itu piawai dalam hal marketing. Piawai itu ahli. Menurut saudara ahli nggak dalam bidang marketing? Atau dalam bidang apapun iblis? Bayangkan manusia yang umurnya cuma 70-80 tahun. Ia kuliah hanya berapa tahun? S1 5 tahun? Atau 4? S2 2 tahun? S3 3 tahun? 5 tambah 3, 8 tahun cuma. Iblis umurnya berapa? Kita tidak tahu tepatnya. Jadi ia bisa belajar sama seperti yang manusia pelajari. Tidak heran kalau ia sangat piawai dalam hal apapun. Soal pengetahuan, itu logis banget. Apalagi soal marketing. Bagaimana tujuan dia membinasakan manusia? Pasti dia pakai marketing, teknik marketing. Pasti dia tahu psikologi manusia. Manusia itu bagaimana ya supaya jatuh ya? Kelemahannya apa ya? Dia pasti pelajari itu. Dan itu dipelajari di dunia marketing. Bagaimana mengalahkan pikiran konsumen. Supaya ia mau beli produkku. Makanya zaman dahulu nggak banyak produk. Sekarang banyak banget, seolah-olah kebutuhan manusia banyak banget gitu. Diada-adain. Ya. Dulu banget nggak tahu ya ada whitening nggak ya dulu banget ya. Whitening itu yang bikin kulit putih. Ya. Dulu mungkin nggak ada kali. Sekarang sudah dianggap biasa. Padahal yang kulitnya putih pengen jadi coklat. Ya kan? Yang coklat pengen jadi putih. Ya. Jadi marketing itu meng-create suatu kebutuhan yang belum tentu kebutuhan sebenarnya. Itu aja manusia berusaha loh. Iblis itu sangat berbahaya. Banyak orang tidak mengkhotbahkan hal ini. Sehingga orang tidak tahu bahwa ia masuk ke dalam jebakan iblis. Sehingga orang tidak merasa bahwa ia sedang membeli produknya iblis. Hari ini kita bongkar modusnya si iblis ini, marketing. Kalau Bapak Ibu ikut khotbah yang siang ini, yang pagi tadi adalah sesi sebelumnya, itu adalah rangkaian daripada kebenaran ini. Jadi usahakan mengikuti secara streaming juga sesi 1 dan sesi 2. Jangan cuma 2, nggak lengkap. Yang tadi itu modus operandinya hoax. Yang kali ini kita soroti dari sisi marketing. Kalau iblis itu pintar marketing, maka ia akan melakukan apa yang dinamakan diversifikasi. Kalau bisnismen tahu itu diversifikasi apa? Ya. Diversifikasi itu adalah seperti begini. Seperti orang yang bisnis punya banyak toko, tapi juga punya banyak produk. Ilustrasinya begini. Ada seorang yang mau beli handphone. Dia ke toko A. Dikasih harga A. Aku mau cari yang lebih murah di toko B. Lebih murah dikit. Aku mau cari yang lebih murah di toko C. Dapat yang paling murah. Ternyata toko A, B, C itu milik dia juga. Tanya aja pebisnis. Dia kan bukanya beberapa toko. Yang satu murah, yang satu lebih mahal. Yang mahal ini untuk orang yang suka gengsi. Yang murah ini untuk orang yang suka murah. Tapi semuanya toko saya. Itu namanya diversifikasi. Produknya juga macam-macam. Anda perlu whitening? Ada. Anda perlu mencoklatkan dikit? Ada. Perlu apa? Yuk perlu apa? Kita sediakan. Weh, bisnismen kan begitu. Lagi ngetren apa nih aku mau jualan itu. Nah itu teknik marketing sebenarnya. Bagaimana menjangkau jiwa sebanyak mungkin jadi customernya. Bahkan dalam teknik MLM, multi level marketing,
Itu diajari kan setiap membernya. Teman-temanmu siapa aja? Bikin catatan, daftar. Nomor teleponnya berapa? Teleponin satu-satu. Kan diajarin tuh, ya kan? Telepon, halo bro, tumben lu telepon. Ya nih ada bisnis nih. Itu, biasanya nggak pernah telepon, tiba-tiba rajin. Ada bisnis nih katanya. Bisnisnya apa bro? Nanti aja kita ketemu dulu gitu, nggak mau cerita langsung. Itu udah tekniknya marketing itu, udah diajarin, saya udah tahu. Pokoknya kalau orang telepon saya, nanti ada bisnis. Udah tahu MLM kan gitu. Saya nggak bilang MLM jelek loh ya, enggak, bukan. Ini biasanya begitu tuh. Setelah nyampe barulah MLM. Gitu. Padahal dari awal bilang aja MLM nggak apa-apa sih. Kenapa mesti disembunyikan? Ya kan? Kalau orang jadi member MLM aja begitu semangat. Sampai bikin daftar, bayangin. Nah untuk kebenaran kok nggak semangat, itu sebenarnya nggak logis loh, aneh. Untuk keselamatan jiwa kok kita tidak seperti itu, semangat. Pulang dari sini list nama-namanya. Bukan mau ketemu yang gitu-gitu, bukan. Di list, kirimin kebenaran. Kan banyak setiap hari ada renungan malam. Ada online Bible study. Ada khotbah minggu, sekarang khotbah minggu 2 kali streaming ya. Dan temanya beda, berkesinambungan. Tuh, bahannya banyak. Kirim. Supaya mereka mau beli, tanda kutip. Bukan bayar ya, nggak bayar. Beli itu maksudnya mau dengar. Kebenaran. Jadi jangan jadi MLM rajin banget. Tapi untuk Tuhan, malah nggak rajin. Mau dihargai berapa keselamatan ini? Berapa? Saudara bisa bayar surga? Nggak bisa. Biar seluruh hartamu itu diberikan ke gereja, belum tentu kau selamat. Saya kasih tahu, apalagi cuma 10%. Apalagi ngasih 10% diminta balik lagi. Aneh nggak manusia itu? Ngasih persembahan ke Tuhan diminta balik 100 kali. Itu dari dulu saya udah bilang, ini apa sih ajaran ini? Aneh banget. Persembahan itu dipersembahkan, gak pantas kita minta balik. Sudah bagus kita dikasih oksigen gratis. Coba kalau oksigen dihitung mau berapa? 1 tabung oksigen berapa Pak? Saya sih nggak tahu berapa ya. Sehari dihitung berapa itu? Seumur hidup lagi ini. Waduh, nggak bisa bayar kita. Ya. Jadi iblis ini punya teknik marketing yang sangat canggih. Ia sangat licik, ia tidak bodoh. Kalau ada ajaran yang menghembuskan, iblis itu bodoh, saudara. Pasti suara setan itu. Pasti, saya pastikan. Kalau ada yang menghembuskan, iblis telah dikalahkan, saudara. Kita injak-injak seperti kecoa. Yesus sudah mati di kayu salib, iblis sudah kalah. Seolah-olah benar nih, seolah-olah ya. Tapi saya kasih tahu, iblis itu tetap berbahaya. Sebelum nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baru selesai dia. Alkitab jelas mengatakan, lawanmu si iblis seperti singa yang berkeliling, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Manusia mau dijadikan kapsul sama dia, ditelan. Waduh, tapi yang dapat ditelan yang nggak bisa, ya nggak bisa. Hati-hati, ada banyak sekali teknik marketing yang seolah-olah itu Alkitabiah, padahal tidak. Hati-hati, saudara. Dari mana kita taunya? Dari buahnya kita akan tahu. Apakah itu buah durian atau buah mentimun? Beda jauh. Apakah itu buah ara atau buah kurma? Beda. Dari buahnya kita akan tahu. Ujungnya, ajaran itu mengakibatkan apa? Dampaknya apa? Implikasinya apa? Dari situ kita akan tahu itu benar atau tidak. Suara Tuhan atau suara setan. Karena suara setan itu bisa seolah-olah Alkitabiah. Baik. Makanya dengarkan sesi 1 tadi, hoax. Sebenarnya yang disampaikan itu hoax. Kelihatannya dari Alkitab. Bahkan iblis pun mencobai Tuhan Yesus pakai ayat-ayat Alkitab. Bayangkan. Sebab ada tertulis, kata iblis. Tapi Tuhan Yesus juga jawab, sebab ada tertulis juga. Jadi iblis berusaha memakai ayat Alkitab, berusaha memakai data, fakta kebenaran untuk membawa kepada tempat yang berbeda. Tuhan Yesus membalikkan lagi, sebab ada tertulis.
Jangan sampai jemaat-jemaat dibawa ke tempat yang berbeda. Pakai ayat Alkitab. Dunia ini berat loh. Saya perhatikan di luar negeri pun sama ajarannya. Angkat dompetmu, sama itu mendunia itu ajaran itu. Heran ya. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Itu hoax. Gak ada di Alkitab. Itu Alkitab berlaku untuk perjanjian lama. Israel. Sekarang kita semua orang Kristen, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi tukang nasi goreng. Jadi kepala apa? Tapi di surga dimuliakan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Iblis itu punya banyak cara untuk menjatuhkan manusia. Banyak sekali caranya. Makanya ibarat itu ia buka banyak toko dengan banyak produk. Supaya manusia yang cocok yang mana diambil. Padahal itu iblis juga. Nah, hati-hati saudara. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44. Ini sebelumnya harus dibaca ayat 43-nya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Apa sih sebabnya kau nggak ngerti? Ibaratnya gini, saya berbahasa Indonesia nih, ngerti dong semua. Tapi kenapa kau nggak ngerti maksudku? Gitu loh, Tuhan bicara begitu. Kamu ngerti sih bahasanya, tapi maksudku kamu nggak ngerti. Kenapa? Ayat 44-nya. Iblislah yang menjadi bapakmu itu. Kamu nggak ngerti, berarti iblis bapakmu itu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak semulanya kapan? Sejak ada manusia, masa gak ada manusia jadi pembunuh manusia? Sejak di Eden. Pada waktu diciptakan mula-mula, iblis, tidak ada iblis. Makhluk surgawi yang tidak bercacat celah mula-mula, tapi yang memberontak menjadi iblis. Begitu. Ada loh yang ngajarin iblis itu diciptakan dari awal sudah jadi iblis, Pak. Sudah setan, Tuhan menciptakan setan. Yang ngomong itu bukan nggak sekolah loh, doktor, profesor. Sampai bingung lihat orang ini. Kamu pikir ada kejahatan dalam diri Tuhan apa? Sehingga menciptakan setan. Menciptakan neraka. Nggak ada itu. Itu ada karena pemberontakan. Memberontak jadi setan. Manusia memberontak jadi manusia setan. Manusia taat jadi manusia Allah. Man of God. Kan begitu. Pilihan. Hidup ini pilihan. Saudara mau jadi apa? Hati-hati. Si iblis itu jualan teologi juga. Dia ngajarin begini. Kalau jadi Kristen sudah selamat. Gak usah hidup kudus, gak apa-apa. Yang penting sudah Kristen. Sudah mengaku dengan mulut Yesus Tuhan. Udah selamat. Itu pasti ajaran iblis itu. Karena Tuhan ngajarin gak begitu. Sadarlah dan bertobatlah, maka dosamu diampuni. Supaya dosamu diampuni. Biar kau Kristen tapi hidup dalam dosa, gak minta ampun. Gak diampuni. Hati-hati jualannya iblis itu. Kamu sudah selamat. Itu produk yang bagus gitu kelihatannya Alkitab ya. Sudah mengaku percaya kan? Sudah, ya udah selamat. Itu. Waduh. Padahal Tuhan Yesus dengan segala ajarannya. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Jelas itu, usaha. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Manusia itu ditekan Tuhan supaya ayo kau selamat, jangan binasa. Si iblis menghembuskan, kamu sudah selamat. Jangan hidup kudus, gak apa-apa, gak usah berusaha. Orang seperti ini ya saya tanya loh. Jadi menurutmu kita itu harus berusaha taat atau tidak taat? Kan jawaban cuma dua ya. Jawabannya sederhana loh. Ya atau tidak. Jawabnya gini, oh itu misteri. Langsung saya blokir. Curang dia.
Nggak mau jawab. Misteri katanya. Cuma taat sama tidak taat aja misteri, bayangin. Tapi ngomongnya banyak kemana-mana. Kalau saya ladeni panjang, percuma. Kalau saya ladeni kalau gitu misteri. Semuanya misteri kalau gitu, nggak usah ngomong kita. Aneh bener. Makanya hidupnya pasti tidak memberkati sesama. Nggak berdampak. Malah membonsai banyak iman. Kamu sudah selamat, udah nggak usah apa-apa. Yang penting kasih perpuluhan. Yang penting kasih duit. Ajaran sesat begini ini banyak. Itu teknik marketingnya si iblis tuh. Pakai mimbar gereja. Untuk jualan produknya setan. Supaya manusia jadi lemah. Tidak all out lagi. Kan mestinya kita all out dengan segala waktu dan hidup kita. Aku mau benar Tuhan. Selama aku hidup aku mau memberkati banyak orang. Kan begitu. Harusnya. Kalau iblis pakai marketing, kita juga pakai marketing. Ilmu marketing itu miliknya Tuhan sebenarnya, bukan miliknya iblis. Iblis itu niru-niru aja. Tuhan Yesus mempraktekkan kan 12 murid. Habis 12, 70. Habis 70, banyak. Mulai dari Yahudi, Israel, kemudian Yunani, kemudian seluruh bumi. Marketing. Makanya jadilah marketingnya Tuhan. MLM rajin. Marketing Tuhan nggak mau. Ini maksudnya apa sih ya? Mulai sekarang bagikan link-link kebenaran ini. Kalau saudara pikir ini bukan kebenaran, jangan dibagikan. Bagikan yang benar. Kalau kebenaran, bagikan. Banyak orang nggak kok dikirimi hoax atau yang aneh-aneh itu di forward sana sini. Makanya viral. Jangan. Kalau ada informasi yang hoax atau apa, delete. Berhenti sampai di sini. Yang benar diviralkan, kan gitu. Amin gak nih? Iyalah, hidup cuma sekali, mau cari apa saudara? Kita mau cari apa kalau enggak? Ya, iblis itu jualannya itu di banyak toko, banyak produk, banyak merek istilahnya. Ia jualan dari yang warnanya hitam banget, sampai yang warnanya seolah-olah putih. Ia jualan di orang yang ateis, sampai yang teis, yang percaya Tuhan. Ada produknya, lengkap, jangan khawatir, dia punya semua. Sementara Tuhan cuma punya satu produk, kebenaran. Di dalam Tuhan, gak ada produk lain-lain, kebenaran. Tapi kebenaran ini harus didaratkan membumi, supaya semua orang mengerti lewat budaya setempat, supaya manusia mengerti. Seperti Rasul Paulus melayani, aku bisa menjadi apa saja. Aku bisa jadi orang Yahudi, memang dia orang Yahudi. Aku bisa jadi orang Yunani, bagi orang Yunani. Aku bisa seolah-olah hidup di bawah hukum Taurat, bagi orang yang masih hidup dalam hukum Taurat. Seolah-olah aku ngikutin aja. Ini bukan karena kompromi atau apa, bukan. Karena untuk memenangkan jiwa mereka. Makanya kalau ketemu orang yang belum percaya Yesus, jangan bilang gini, kamu nyembah setan. Marahlah orangnya. Itu gak memberkati sama sekali itu. Gak ada orang menyembah setan, dia gak ngerti aja, dia pikir dia menyembah Tuhan. Kita harus jadi berkat, gak usah menyerang. Berkati aja, dibawa dia ke pengertian yang benar. Dibawa ke sini, biar dia dengar lama-lama, iya juga ya, gitu. Hidup kita itu harus memberkati. Sementara iblis rajin jualan dengan berbagai tekniknya itu, kita harus rajin jualan juga, cuma kebenaran, gak ada yang lain. Harganya priceless, gak ada harga, berapapun. Sebab ini soal binasa atau selamat. Ya, oke. Saudara, sebenarnya iblis itu tidak pernah loh menawarkan dirinya. Gak pernah. Hai manusia, ikutlah aku. Gak ada. Siapa yang mau? Coba, pernah? Gak pernah. Karena tidak laku. Siapa mau ikut iblis? Gak ada. Gak laku. Yang dia tawarkan adalah apa yang menarik bagi manusia. Dicatat baik-baik. Iblis gak jualan dirinya secara langsung, tapi ia mau mengeluarkan produk yang manusia suka. Apa itu? Memuaskan kedagingannya masing-masing. Memuaskan manusia lamanya. Itu dijual oleh iblis tuh. Ya, yang merusak.
Ia bermain di semua segmen. Kalau orang jualan tuh biasanya gini, aku jualan mie ya, khusus mie apa misalnya ya, khusus mie Bangka misalnya, fokus tuh bisnisnya. Tapi iblis punya armada banyak. Dia ada yang jualan mie Bangka, ada yang jualan mie apa, banyak gitu. Seolah-olah ini gambaran ya, bukan mie beneran itu, bukan. Nah, jualannya banyak. Kamu suka yang asin? Ada. Suka yang manis? Ada. Kamu suka yang nggak percaya Tuhan? Oh ada. Memang Tuhan tuh nggak ada kata iblis. Tuhan tuh nggak ada, setan juga nggak ada. Ya udah, biarin gitu aja. Kamu percaya bumi bulat? Bumi datar? Ya biarin gitu aja. Dilayani sama si iblis. Orang yang berbuat baik tanpa mengenal Tuhan, dilayani sama iblis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan nggak ada tapi. Humanis, seorang humanis itu begitu. Nggak percaya Tuhan. Berani menyebut dirinya free thinker. I am a free thinker. Aku adalah pemikir bebas. Kamu bebas? Bebas dari mana? Kamu menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa bebas. Aneh. Baru usiamu berapa? Usia baru 80 tahun udah sok-sokan. Iblis usianya jutaan tahun mungkin. Minimal ribuan tahun. Iya kan? Hati-hati. Iblis main di semua segmen. Orang tua, anak muda, kaya, miskin, religius, yang sekuler, semua main dia. Semua punya produknya. Aktivis, jemaat, wah semua. Orang baik, orang jahat, semua. Dia main di semua segmen. Dari luar gereja maupun dari dalam gereja. Si iblis jualan. Hati-hati. Jangan sampai kita kena produknya dia. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini, oleh karena itu sempurnalah kau, sebab Bapa di surga sempurna. Jangan ada cacatnya sedikit pun, pasti itu produknya iblis. Cacat itu pasti produknya iblis. Kita harus mainnya di satu segmen saja, Tuhan dan kehendaknya. Amin ya. Apalagi kalau fokusnya diri sendiri, oh itu segmennya iblis tuh. Coba perhatikan, orang hidup begini. Segala sesuatu untukku. Bayangin tuh. Berbuat baik pun supaya aku dipandang baik. Itu produknya iblis itu. Ya, orang egonya diangkat sama iblis. Sesungguhnya kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu produknya iblis. Sama sekarang. Kamu kalau berbuat baik, wah dadanya besar. Ngetop. Hati-hati, produknya iblis. Membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai. Gak ada gunanya. Perbuatan baik kita itu gak ada gunanya. Kalau motivasinya salah. Kalau motivasinya menyenangkan Tuhan. Nah, itu baru benar. Jadi, siapa yang tahu? Diri sendiri dan Tuhan. Ya. Jadi, kalau ada Bapak Ibu yang berbuat baik dicela sama sekeliling, biarin juga, gak apa-apa. Yang penting yang tahu kita dan Tuhan. Iya, biarin aja, dianggap orang mau cari nama itu, biarin aja, nggak masalah. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menyenangkan Tuhan. Apapun risikonya. Amin. Kalau kita tahu iblis itu bermain di semua segmen, ya. Sebenarnya semua segmen itu hendak memusatkan fokus manusia kepada dirinya sendiri. Produknya macam-macam, tapi fokusnya diri sendiri pasti. Ya. Makanya lagu surgawi dan lagu neraka itu batasnya tipis. Kalau lagu surgawi itu selalu untukmu Tuhan. Kalau lagu di neraka selalu untukku. Ya. Banyak orang kalau di gereja ciri neraka itu, bau-bau neraka itu dia begini. Selalu untukku, selalu untukku, dan selalu untukku. Semua yang ku perbuat selalu dan selalu. Wah, mantap bener ya. Semuanya untukku. Sampai ku tua nanti untukku terus. Ya itulah neraka. Bedaku sama mu.
Jadi gampang sebenarnya. Marketingnya iblis itu tidak akan pernah berhasil dengan berbagai produk yang menarik itu. Kalau kita selalu untukmu Tuhan. Ditawarin ketenaran, biasa aja selalu untukmu Tuhan. Ditawarin kekayaan, selalu untukmu Tuhan. Uang itu gak jahat, mamon itu gak jahat. Mamon itu benda mati. Gak bisa jahat, gak bisa baik. Yang bisa jahat dan baik adalah orangnya. Digunakan untuk apa mamon itu? Jadi jangan anti mamon juga, tapi jangan menyembah mamon. Cari uang yang banyak, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu bukan hanya untuk gereja, untuk memberkati semua orang yang membutuhkan. Amin ya. Makanya gereja yang benar itu pusatnya bukan mamon. Kasih persembahan nanti dibalas, nanti kau kaya. Nanti kau jadi sultan. Angkatin dompetmu deh, nanti diisi Tuhan. Sini ku doain. Yang begitu-begitu tuh. Itu ciri-ciri mamon itu. Dikultuskan. Gereja yang benar itu persembahkan hidupmu. Seluruh hidupmu. Bukan cuma duit. 10% murah amat keselamatan. Yang 90% pun milik Tuhan. Kalau 10% misalnya diberikan ke gereja, 90%-nya bukan buatmu, buat Tuhan. Pakai untuk menyenangkan Tuhan juga. Ada amin? Persepuluhan itu membuat rusak pikiran orang. Seolah-olah persembahan sama Tuhan itu cuma 10%. Kemarin kita dari Israel, saya tanya kepada teman saya, yang punya teman seorang rabi. Coba tanyain persepuluhan. Ada nggak di sini persepuluhan? Jawabnya apa, saudara? Sejak bait Allah runtuh, tidak ada lagi persepuluhan. Tidak ada lagi korban bakaran. Tidak ada lagi semuanya itu. Sebab suku Lewinya juga tidak ada. Bahkan kalau mereka ngasih persepuluhan, dianggap dosa. Ini yang ngomong seorang rabi loh ya. Bukan saya. Jangan marah sama saya. Ya. Tapi, ini ada tapinya juga. Jangan pernah berpikir, kalau gitu nggak ada persepuluhan ya Pak. Yes. Dasar pelit. Jangan kasih persepuluhan, saudara. Kalau saudara tidak ada uang pas-pasan cash flow-nya, nggak ngasih nggak apa-apa. Bukan soal uang. Ya. Jangan bisa dibeli oleh iblis. Oh ini soal uang nih. Itu penyelewengan tuh. Ke gereja itu soal kebenaran. Bahkan yang kesulitan ekonomi, bicara sama kita gereja yang harus beri. Supaya saudara bisa hidup, minimal makan dan minum, kan gitu. Jangan minta mobil juga. Katanya gereja mau kasih perlu mobil Pak. Wah ya itu beda lagi tuh. Ya, aduh. Tapi berikan yang punya, berikan sepantasnya untuk Tuhan. Berapa pantasnya. Tapi jangan dibatasi kalau sudah kasih gereja lalu saudaranya minta tolong. Nggak bisa, udah aku kasih gereja. Waduh, nggak memberkati banget loh. Ada orang tua yang cerita sama saya, Pak anak saya itu ngasih perpuluhan rajin sekali Pak. Tapi kalau saya sama saya pelit Pak. Saya sampai aduh Tuhan. Dia pikir Tuhan suka gitu sama persepuluhannya. Biar seluruh hidupmu dibakar sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Gak bakalan selamat kau. Kalau tidak punya kasih. Makanya dengarkan khotbah kita yang berapa minggu yang lalu. Belas kasihan judul. Orang yang tidak punya belas kasihan, percuma seluruh hidupnya. Mau kasih perpuluhan 20%, 30%. Seluruh hidupmu dikasih juga percuma. Karena bukan uang yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita semua memiliki pikiran perasaan Kristus. Jadi kemuliaan untuk Tuhan. Setan itu bermain di semua segmen, saudara. Ada yang tertarik, ada orang yang tertarik pada kejahatan. Ada, dilayani. Ya, jahat nggak masalah kok. Hidup cuma sekali. Setelah mati nggak ada apa-apa. Nikmati aja waktu hidup. Oh itu produknya setan tuh pasti. Itu produknya setan. Iblis menghembuskan hoax bahwa iblis sudah kalah, bodoh. Nah, itu bahaya itu. Itu produknya iblis juga tuh.
Sehingga manusia yang terbeli oleh produk itu, ya kalian nggak percaya Tuhan berarti. Karena kalau ada setan ada Tuhan. Nah itu caranya. Kenapa di tanah muncul lah? Saya bingung kadang-kadang orang sama pocong kok takut. Pocong tuh jalan aja nggak bisa. Itu kan nggak bahaya. Suruh lewat sini saya tendang dia. Jatuh pasti. Tapi kalau saya ketemu setan ya, misalnya Gondoruo atau pocong gitu ya, saya bentak-bentak dia. Udah, jangan pura-pura. Kamu malaikat jatuh aja pakai pura-pura jadi begini. Nggak lucu. Ya gituin aja, bubar langsung ya deh. Jangan mau dibohongin, saudara. Itu menyeramkan, itu cuman pura-pura aja semuanya itu. Dia itu jahat sekali. Bahkan dia bisa menyamar sebagai malaikat terang loh. Nah ini modus yang canggih nih. Marketingnya dia itu pintar. Dia pura-pura dari Tuhan. Saya temuin seseorang. Lalu seseorang itu merasa ditemui itu Tuhan. Lalu dia mengangkat dirinya menjadi nabi. Wah itu bahaya banget itu. Bayangin kalau orang biasa ditemui setan, dia merasa dipilih Tuhan jadi nabi. Waduh, minta ampun bahayanya itu. Bahaya banget di gereja, pembicaranya merasa jadi nabi. Waduh, mengerikan banget. Fungsi kenabian ada, menyuarakan suara Tuhan, tapi jangan ngaku jadi nabi. Minta dikultuskan itu. Nanti ujung-ujungnya jelas kok Pak. Persepuluhan, buah sulung. Cuma begitu aja ujungnya, duit. Jangan mau dibohongin. Hidup kita cuma sekali harus efektif untuk Tuhan. Ya. Oke. Apalagi produknya iblis? Yaitu tadi salah satunya hoax. Hoax. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Nggak usah berbuat baik, saudara. Sudah ditebus oleh Tuhan. Waduh, manusia berusaha aja bisa jatuh dalam dosa, nggak usah berusaha. Ini pasti produknya iblis sebenarnya. Pasti. Karena produk kebenaran dari Tuhan itu, kamu berhutang. Setelah Yesus mati di kayu salib, kamu berhutang sama Tuhan. Jangan buat dosa lagi. Jangan hidup menurut daging. Tapi hiduplah menurut roh. Itu hutang kita loh, seumur hidup. Jangan pernah hidup menurut daging lagi ya, sudah ditebus. Tetap hidup menurut daging, binasa kau, salahnya sendiri. Kalau Tuhan mati di kayu salib memang kau selamat otomatis. Tidak. Respon manusia beda-beda. Iblis membuat manusia, nah ini yang lucu lagi begini. Ada manusia yang percaya loh, melawan setan itu pakai benda-benda tertentu. Melawan setan pakai garam. Tabur-tabur garam. Ada lagi yang melawan setan pakai minyak yang didoain dulu. Takut setannya. Ada lagi yang pakai salib. Setan takut pakai salib. Ada lagi yang pakai apa lagi ya? Bawang putih. Bawang putih ditusuk-tusuk. Dracula takut sama bawang putih. Oh itu produknya setan itu. Setan kok takut bawang putih? Diketawain sama setan, manusia kok bodoh banget ya gitu. Bawang putih apa hubungannya? Mas setan, coba pakai. Kita itu diciptakan Tuhan punya logika, pakai itu logika. Untuk mengerti kebenaran, jangan mikir sendiri juga bisa salah. Setan kok pakai bawang putih ngelawannya. Pakai air yang didoain dulu. Waduh, setan tuh nggak takut apa-apa. Pakai Alkitab aja dia tahu. Ayat Alkitab aja dia tahu. Kok malah pakai begituan? Yang kelihatannya lebih rohani itu ya, dalam nama Yesus. Kelihatannya benar nih. Kalau ngelawan setan pakai nama Yesus. Kelihatannya benar. Ternyata di Alkitab dicatat 7 anak Skewa. Imam Skewa punya anak 7. Dia mengusir setan. Kusumpahi kau dalam nama Yesus. Setannya gimana ngomongnya? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Digebukin 7 anak Skewa. Digebukin, lari telanjang, ditelanjangin. Coba pakai nama Yesus loh. Gini beginian gak dibaca. 7 anak Skewa ini pikir nama Yesus itu mantra. Kenapa? Karena mereka tukang jampi-jampi Yahudi. Tukang sihir rupanya. Oh dia dengar nama Yesus, dipakai sama dia.
ternyata digebukin sama setannya. Kenapa? Karena yang dimaksud nama Yesus itu, kalau Tuhan berkenan namanya dipakai, kuasanya mengalir. Kalau Tuhan tidak berkenan, nggak bisa. Misalnya orang jahat udah kepepet dalam nama Yesus. Enak aja kok nama Yesus. Nggak ada. Makanya kuasa itu bukan pada hurufnya. Ingat baik-baik. YESUS, berkuasa nih. Kalau itu berkuasa ya kita tulis aja di spidol YESUS, dilipat-lipat taruh kantong, dijadiin kalung. Yang gede sekalian gitu Yesus. Bukan hurufnya. Bukan juga pronunciation-nya, bukan lafalnya, Yesus. Lalu setan takut. Bukan. Ada roh Allah dalam diri kita. Kalau kita berkata dalam nama Yesus, itu kita hidup dalam kebenaran. Kuasanya mengalir. Pasti setan takut, pasti. Ini udah berbuat jahat dalam nama Yesus. Setannya langsung gini, bro kamu itu kok galak amat sih. Kan kita itu temen. Iya loh, heran. Manusia suka pakai nama Yesus sebagai mantra. Padahal bukan. Ingat ya, kalau di Alkitab ada istilah nama, itu artinya pribadinya. Makanya kalau kita baca, namanya hadir di bait Allah. Apa maksudnya? Spanduk, tulisan Yesus gitu? Bukan. Pribadinya hadir. Istilahnya nama. Makanya aku percaya dalam nama Yesus. Bukan percaya hurufnya. Aku percaya kepada pribadinya. Arti nama di Alkitab itu pribadi. Ada amin? Manusia bahkan dibuat percaya ada setan hitam, ada setan putih. Itu produknya setan tuh. Seolah-olah ada setan yang jahat, ada setan yang beriman. Gak ada setan ya setan. Cuma dia pura-pura menyembuhkan yang sakit. Tapi ujungnya maut. Setan itu bisa menyembuhkan loh. Bisa. Suatu hari ada orang tua yang sudah di ICU. Udah detik terakhir. Udah gak ada harapan. Dokter udah nyerah. Malam hari jam 12. Ada seseorang datang. Seseorang tanda kutip. Gak jelas tuh dari mana. Kamu mau sembuh gak? Anaknya masih kecil. Dia jawab iya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus jadi punyaku, milikku. Ya, daripada anaknya ini masih kecil. Dia pikirannya gitu tuh. Sembuh dia. Jadi dukun habis itu. Jadi dukun, saudara. Sembuh. Setan bisa menyembuhkan loh. Makanya, suatu hari ketemu sama saya. Ini lumayan terkenal nih. Jadi dia bisa meramal masa depan. Banyak orang dari kota lain datang. Tanya ini, tanya itu, cocok, makanya laku. Anaknya cerita sama saya, lalu, Pak, kan teman. Bro, tolong dong injili papaku itu. Ya, ntar ya, kalau ke kota itu ya. Suatu hari saya ke kota itu. Ketemu dong sama saya. Saya diceritain sama anaknya. Nanti dia rapal mantra itu, bro. Ya, biarin aja. Oh, ketemu. Udah tua tapi. Halo, Om. Ya, apa kabar? Baik. Gimana ngobrol sana sini ya? Gimana Om ini? Dia rapal mantra Pak. Dia komat kamit gitu, saya udah tahu. Cari penyakit nih. Saya kasih wajah saya. Perhatiin baik-baik Om. Saya deketin malah. Sudah. Om bisa baca? Bisa. Berapa umur saya? 30. Salah. Dia biasanya nggak pernah salah. Saya kasih 2 kali lagi. Berapa? 27. Kok makin turun? Yang lebih parah yang ketiga. Terakhir Om. Ronde terakhir. 24. Oh kebangetan sih Om ini. Saya KTP saya keluar. Nih lihat nih. Dia ketawa terbahak-bahak. Kok saya bisa salah ya? Ya udah deh nyerah. Makanya Om kalau mati kemana? Gak tahu saya. Saya tahu Om. Kemana? Ke neraka. Kaget dia. Iya. Lah Om mainnya beginian. Mau ke surga. Surga mana? Surga nenekmu. Gak ada. Saya bilang. Bertobat Om.
Berdoa sama Tuhan Yesus, minta ampun. Yo. Ya tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Karena setelah itu saya pulang nggak balik lagi kan. Bener loh Om. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu ilmu itu semua percuma itu. Meskipun bisa menyembuhkan orang. Percuma. Waduh. Saudara kalau pengalaman begitu jangan takut. Mau dukun mau apa, hadepin aja. Kalau ada roh Allah dalam diri kita nggak usah nengking-nengking segala, nggak usah. Dia udah tahu kok. Mereka udah tahu. Lihat gitu udah tahu dia. Dari gerak-geriknya kita udah tahu juga. Ya. Iblis itu tidak merasa terancam kalau manusia itu beragama. Bahkan manusia itu jadi Kristen nggak terancam dia, jadilah Kristen. Tapi jangan jadi suci hidupnya. Kalau itu bahaya buat dia. Jadilah Kristen yang pikirannya tidak bisa sempurna. Yang mikirnya, aku kan manusia biasa. Yang gitu-gitu. Yang nggak mau all out untuk Tuhan. Yang penting udah Kristen, KTP-nya Kristen. Nanti yang masuk surga KTP-nya doang. Mana KTP-nya? Oh Kristen masuk surga. Udah kamu nggak. Lah orangnya nggak jadi Kristen. Apa artinya Kristen? Seperti Kristus. KTP-nya yang Kristen. Lagi banyak KTP-nya yang masuk surga. Banyak orang begitu loh. KTP-nya Kristen, hidupnya tidak Kristen. Bukan seperti Kristus. Kan begitu. Iblis tuh pakai segala cara. Dicatat 2 Korintus 11 ayat 3-4. Rasul Paulus takut kalau pikiran manusia disesatkan seperti dahulu Hawa disesatkan oleh iblis, si ular itu. Ya. Ayat 3 ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi modusnya iblis tetap tuh dari dulu. Pakai hoax, nanti dengarkan yang sesi 1 ya. Dengan segala produknya, marketingnya itu tekniknya begitu. Jualan produknya itu macam-macam. Ayat 4-nya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada Yesus yang lain. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Tapi Yesus yang lain mengajarkan kemakmuran. Kamu kalau ikut Yesus, laris tokomu. Kamu kalau ikut Yesus, enteng jodohmu. Kamu akan jadi sultan. Gak mungkin jadi karyawan. Yang aneh-aneh begitu. Kamu gak bakalan sakit. Pasti sehat terus umur hidup. Yang ngomong sendiri sakit. Pembohong itu kayak gitu. Orang bohong itu gitu. Di mimbar ngomong padahal dirinya sendiri gak begitu. Kalau kebenaran itu sesuai fakta. Amin ya. Kita hidup cuma sekali, jangan salah begitu. Yesus yang lain ngajarin yang lain. Padahal kemarin saya dari Israel ya, di Kapernaum. Kapernaum itu kotanya Yesus. The town of Jesus. Itu ada patung lagi berbaring gitu. Judulnya The Homeless Jesus. Yesus gelandangan. Kenapa begini? Rupanya kan ada ayat. Kamu mau ikut aku? Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku mau kaya? Gak bisa. Aku aja gak punya tempat meletakkan kepalanya. Kira-kira gitu. Makanya dibuat itu supaya orang ingat ayat itu. The homeless Jesus. Bukan orang kaya. Yesus orang kaya. Gak ada. Yesus orang miskin yang ada. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus itu, pikir dulu. Mau gak? Bukan berarti kita semua akan miskin. Enggak. Jangan terikat pada kekayaan. Jangan jadi tujuan ikut Yesus kaya. Apalagi mancing-mancing kasih persembahan nanti dibalas ya biar kaya. Kalau kamu Kristen pasti anak raja. Jadi kaya raya. Memangnya kau masih TK apa? Kalau TK lagunya gitu tuh. Aku anak raja. Gitu kan? Aku anak raja. Ini TK nggak apa-apa lah. Wong TK anak kecil. Udah tua. Aku anak raja. Lucu banget gitu ya. Aduh, hati-hati. Roh yang lain, semangat yang lain. Yang diajarkan itu semangat duniawi. Mau sukses untuk diri sendiri, itu semangat duniawi. Padahal Roh Kudus itu
memimpin kepada seluruh kebenaran, bukan kepalsuan. Injil yang lain, padahal Injil yang benar adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil yang lain, kekuatan setan untuk menjerumuskan, membinasakan. Hati-hati, Rasul Paulus sudah nulis nih di 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Makanya Alkitab kita diserang, dibilang palsu, dibilang ini. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Firman Tuhan, firman kebenaran. The word of truth. Kalau Tuhan kita God of truth, rohnya adalah the spirit of truth, roh kebenaran. Firmannya adalah the word of truth, firman kebenaran. Makanya kita harus jadi anak-anak kebenaran. Man of God, man of truth, di dalam kebenaran. Itulah Tuhan berulang-ulang mengatakan, kalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Kalau kamu benar-benar muridku, kamu ngerti kebenaran pasti. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Yang menyembuhkan sakit jiwamu itu. Yang menyembuhkan kesesatanmu itu. Wah, mantap. Siapa yang tidak mau sembuh? Kalau kita mengerti kebenaran ini, hidup kita jadi damai, saudara. Damai. Gak ada yang bisa mengganggu kita. Produknya iblis itu tidak menarik. Gak menarik. Disodorin harta dunia dengan cara yang gak benar. Gak doyan aku. Kita bisa bekerja yang jujur. Banyak uang pun persembahkan untuk Tuhan. Disodorin, apa istilahnya ya? Disodorin, susah ngomongnya saya. Disodorin perempuan atau laki-laki. Wih, gak tertarik aku. Karena sudah punya pasangan. Pasangan dari Tuhan itu satu. Gak banyak, saudara. Gak banyak. Ada loh, aktivis saja berani loh. Saya tanya aktivis, bro, kamu itu ya, kok punya simpenan? Bukan tabungan di bank maksudnya. Padahal dia itu istrinya di lantai sekian, simpenannya 2 lantai di atasnya. Kamu itu gimana sih? Pikiran kamu itu di mana? Istriku nggak bakalan sakit hati kok, Pak. Wah, ini ajaib juga nih. Kok bisa? Kan saya tanya, kok bisa? Ya kan nggak aku kasih tahu. Jadi kalau nggak tahu kan nggak sakit hati. Ya benar dong, nggak tahu nggak sakit hati. Tapi saya cuma kasih tahu gini, tapi Tuhan tahu. Nggak bisa ngomong dia. Pokoknya kamu kalau nggak bertobat ya, kita nggak ketemu lagi di surga nanti. Sorry aja. Siapapun orangnya, kalau tidak bertobat, kita nggak bakalan ketemu. Dan kita nggak bakalan inget-inget kamu. Sebab sudah dijelaskan, sudah diingatkan, tetap nggak mau. Ya sudah, lupakan aja. Memang bukan saudara. Saudara itu ketemu terus di surga. Amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Iblis itu tidak keberatan kalau manusia itu jadi Kristen. Tapi korupsi dan jalan terus. Selingkuh jalan terus. Tidak jujur jalan terus. Mulutnya kasar sama pasangan jalan terus. Coba bayangkan. Sedih gak malaikat? Tuhan lebih sedih lagi. Malaikat aja lihat labelnya Kristen. Hatinya gak tahu apa itu. Aduh Tuhan. Itu ya. Itu kalau malaikat boleh ya. Tuhan boleh gak aku sentil ya. Kalau kita boleh gitu kan disentil muter kita. Tamat kita. Saking Tuhan itu sabar sampai akhir. Tuhan itu sangat sabar loh, saudara. Yang paling berbahaya adalah manusia. Iblis itu buat produk. Kamu sudah Kristen, kamu sudah percaya Yesus, sudah nggak perlu hidup kudus. Nah itu yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya lagi adalah dia punya mendua. Yesus juga, yang lain juga. Pengantarannya banyak. Berdoa sama Yesus juga, berdoa sama yang lain juga. Mendua hati. Itu. Ya. Saya nggak bisa terlalu vulgar. Tapi maksud saya, apapun usaha iblis untuk membelokkan Tuhan yang satu ke beberapa pengantara. Dengan berbagai cara, dengan berbagai alat. Membelokkan kuasa Tuhan pada minyak, air, salib, Alkitab, apalagi garam, konyol banget tuh. Ada lagi yang bawang merah, bawang putih. Saya ngomong gereja loh, bukan yang lain. Ada rempah-rempah.
Iya ada. Setan takut sama rempah-rempah ini. Itu belajar dari tukang sihir mana itu? Belajar kok begitu. Saudara, dalam dunia marketing itu ada beberapa strategi. Satu, diferensiasi. Iblis itu membuat produk yang berbeda untuk orang tertentu biar dia tertarik. Misalnya, sebenarnya kue itu sama aja loh. Saudara. Tapi ada yang bungkusnya itu bagus. Ada yang kotaknya itu bagus. Harganya jadi beda. Betul nggak? Sama aja kuenya. Makanya bungkusnya itu, iblis main di bungkus. Bungkusnya itu kelihatan beda. Hati-hati, ujungnya maut. Kita lihat ujungnya aja, jangan lihat bungkusnya. Bungkusnya sih ambil dari Alkitab. Oh tapi ujungnya maut itu, karena tidak sesuai kebenaran. Yang kedua, teknik marketing itu fokus. Fokus pada satu saja produknya. Tapi hebat. Iblis juga main di situ. Dia fokus. Untuk orang Kristen dia mainnya di ayat Alkitab. Tapi membelok nanti ujungnya. Bungkusnya benar. Tapi belok. Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus pakai ayat Alkitab. Bayangkan itu. Dengarkan sesi 1 tadi, sudah dibahas itu. Yang ketiga, segmen marketnya itu namanya niche. Niche itu ceruk pasar. Ceruk pasar itu pasar yang kecil. Misalnya apa ya? Jualan apa ya yang jarang banget gitu? Jualan apa ya? Niche market. Jualan yang di pasaran nggak ada. Oh itu pasti laku, pasti. Nah bagi seseorang, iblis cari ini kesukaan dia apa nih kebutuhannya. Ditawarkan itu. Orang yang pikirannya penuh dengan pornografi. Wah itu gampang banget iblis nawarin itu. Langsung jatuh orangnya, pasti. Niche market. Ya. Dia pasarnya khusus. Ada lagi yang dalam teknik marketing disebut price leadership. Price leadership itu dia memimpin dalam harga, cost efektif. Jadi murah harganya. Kan ada orang tertentu yang memang kalau mau cari barang yang murah aja lah. Banding-banding sana sini. Semall dikelilingi. Cari yang murah. Padahal akhirnya lebih mahal. Ya. Nah, iblis bikin produk yang namanya keselamatan versi murah. Ya itu tadi. Udah Kristen, selamat. Itu keselamatan murah banget itu ditawarkan. Padahal Alkitab berkata, engkau berhutang sama Tuhan. Nggak murah. Berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Kalau nggak masuk kamu. Meskipun Tuhan kasih anugerah. Manusianya harus berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu intinya. Jangan mau dikasih keselamatan versi murah. Keselamatan dibuat versi macam-macam oleh iblis. Versi murah, versi dunia, yang orientasinya dunia, kesuksesan dunia. Versi fisik, kesembuhan fisik, jiwanya nggak diperhatikan. Yang utama kesembuhan jiwa padahal, bukan kesembuhan fisik. Fisik boleh sembuh, boleh tidak. Kalaupun harus mati ya memang kehendak Tuhan mati, kita dipanggil ke surga, masa nggak mau? Semua mau ke surga bukan? Amin. Kalau mau ke surga berarti harus mati nanti. Ada amin? Yang amin sedikit. Banyak yang nggak mau Pak. Mau nggak mau tetap akan mati. Semua kita pasti mati. Justru itulah kita sampai di surga. Kan gitu. Ya. Ada lagi yang versi diri sendiri. Suka-suka aja lah. Fokusnya keselamatan Tuhan malah versinya diri sendiri. Fokusnya di diri sendiri. Yang parah itu adalah keselamatan versi agamawi. Manusia jadi agamawi banget gitu. Agamawi banget. Kemarin saya ke Israel, hari Sabat. Jumat atau Sabtu ya? Sabtu. Kan Sabat itu dari jam 6 Jumat sampai jam 6 Sabtu. Sabtu. Kita tungguin sampai lewat Sabat. Baru kita masuk ke tembok ratapan foto-foto. Wah, ada yang marah-marah lu. Woi, gak boleh foto. Ini versi agamawi. Udah lewat padahal hari Sabat. Tetap gak boleh. Bayangkan. Aturan aja dilanggar sendiri. Kalau udah lewat ya gak boleh dong harusnya. Kita juga gak mau langgar orang lain. Waduh, dalam bayangan saya ini dia yang dilawan Tuhan Yesus ini yang begini ini. Yang sangat agamawi. Waduh, saudara jangan agamawi,
Saudara jangan hidup beragama saja, tapi hiduplah bertuhan. Amin ya. Hidup bertuhan bukan agamawi. Kalau agamawi itu harus gini, harus gitu. Akhirnya terikat oleh aturan agama. Akhirnya buahnya busuk. Malah jahat sama sesama. Malah menghakimi sesamanya. Padahal yang paling penting adalah belas kasihan. Jangan tertipu oleh teknik marketing iblis ini. Ia punya banyak produk. Intinya adalah supaya manusia beli produk itu dan menjadi sesuai keinginannya. Ujungnya maut atau minimal tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Begitu loh. Ya. Sebagai yang terakhir, jadilah marketingnya Tuhan. Jadilah marketingnya Tuhan. Jangan sampai kita itu hidup malah dimarketingin oleh iblis. Justru kita melawan marketingnya iblis itu dengan jadi marketingnya Tuhan. Jadi, sebarkan kebenaran. Apapun link yang ada. Kalau ada yang hoax, delete. Kalau ada yang ajarannya salah, dihapus, diblokir. Sampaikan kebenaran kemanapun saudara pergi. Jadilah alat di tangan Tuhan. Amin ya. Jangan beli produknya iblis. Apapun itu, meskipun bungkusnya Alkitab. Loh, ini ajaran dari Alkitab tapi kok mengarahkan kepada kekayaan duniawi? Wah, nggak usah. Loh, kok tekanannya suruh ngasih duit terus? Wah, nggak usah. Wah, tekanannya kok bukan karakter? Oh, lupakan itu. Itu agamawi. Loh, tekanannya kok jadi religiusnya itu agamawi. Waduh. Saudara kok pengen apa ya? Klaim saja janji Tuhan. Loh, kok jadi kayak asuransi? Nggak usah saudara yang begitu-begitu. Kita kalau ketemu Tuhan ya, Tuhan, mestinya begitu. Apalagi yang harus kulakukan dalam hidupku ini? Tuhan berkati supaya aku bisa jadi alat di tangan Tuhan. Sebelum aku menutup mata, mestinya begitu. Saudara kalau malam aja saya berdoa kadang-kadang begini, Tuhan, aku tidak tahu apakah besok aku bangun lagi. Saudara kalau tidur malam memang yakin bisa bangun besoknya. Ada yang tidak bangun lagi loh. Tuhan, kalau aku bangun lagi, aku mau kerjakan pekerjaan Tuhan yang benar. Tapi kalau aku tidak bangun lagi, aku mau ketemu Tuhan. Itu aja. Titip anak istriku. Titip gerejamu Tuhan. Biar tetap jalan terus kebenaran. Itu. Jangan sok-sokan tidak pernah mati, Pak. Ya, hidup ini fokusnya Tuhan aja. Jangan beli produk yang lain. Produk kita cuma satu, Tuhan dan kebenarannya. Ada amin ya semua ya? Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita selesaikan. Haleluya. Hidup ini sangat singkat. Hati-hati dengan produknya iblis. Jangan saudara naif. Apa yang kelihatan baik belum tentu kehendak Tuhan. Perhatikan benar-benar buahnya. Meskipun diambil dari Alkitab, kalau buahnya tidak menyebabkan kita all out untuk Tuhan, berusaha hidup kudus, jadi alat di tangan Tuhan, jadi alat marketingnya Tuhan, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Belajarlah sungguh-sungguh saudara. Kosongkan keinginanmu, hasrat pribadimu. Arahkan hidupmu hanya untuk memuji Tuhan dalam seluruh ucapanmu dan perbuatanmu. Itulah ibadah yang benar, ibadah yang sejati, yang diinginkan Tuhan. Amin ya saudara. Kami tidak tahu bagaimana kami harus berterima kasih, mengucap syukur selain mempersembahkan seluruh hidup kami. Ampuni ketidaktepatan kami selama ini. Ajari kami terus Tuhan, agar kami tidak tertipu oleh produk-produk iblis yang kelihatannya rohani, kelihatannya berwarna putih, padahal di dalamnya kegelapan, mengarahkan manusia pada dirinya sendiri, kepada dunia ini. Biarlah setiap kami tahu dan mengerti dan hidup di dalam kebenaran.
melalui firman kebenaran ini. Bapa di surga, mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Baik segi dana, doa, maupun yang membagikan seluruh link kebenaran ini ke semua orang sampai ke ujung bumi. Jadikan mereka, hidup mereka alat di tangan-Mu. Terutama kami semua Tuhan yang mengangkat tangan, curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin.